Jadi, wanita juga bisa menjadi pinandita dalam tradisi Hindu ya Bagi? Sembagi, saya cari kamu kemana-mana, rupanya di sini. Dari mana aja kamu Bagi? Dan apa kabarmu? Hah? Kabarku baik, Sarde. Ada apa kamu mencariku? Hmm, ada yang mau saya tanyakan nih Bagi. Tapi yuk kita sambil jalan-jalan dulu, biar sambil refreshing Bagi. Soalnya kemarin kita jumpanya di tengah jalan. Hehehe. Oh, oke. Ya udah, ayo kita pergi. Nah, jadi apa yang mau kamu tanyakan, Sarde? Gini nih Bagi, sampai saat ini yang saya tahu pendeta dalam agama Hindu etnis Tamil itu selalu laki-laki. Jarang ada perempuan, bahkan hampir tidak ada, terutamanya di Indonesia ini. Ketika saya pernah bertanya kepada beberapa umat Hindu etnis Tamil yang perempuan, mereka bukan tidak mau menjadi pinandita, tetapi karena ada sebuah keterbatasan tertentu di dalam aturan Hindu etnis Tamil. Tetapi seperti di Bali, banyak saya jumpa Hindu etnis Bali yang memiliki pinandita perempuan. Bagaimana itu Bagi? Mengapa dalam etnis Tamil tidak ada pinandita yang perempuan? Oh, jadi itu ya yang ingin kamu tanyakan. Jadi begini, Sarde. Secara tradisional, peran seorang pinandita atau pendeta dalam agama Hindu etnis Tamil diisi oleh laki-laki. Tradisi Hindu Tamil memiliki sistem kasta yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab seseorang dalam masyarakat, termasuk dalam hal keagamaan. Sayangnya, perempuan jarang diizinkan untuk menjadi pinandita. Oh, kenapa begitu Bagi? Apa alasannya? Jadi, salah satu alasan yang sering disebutkan dalam interpretasi patriarki dalam masyarakat Indo-Tamil, patriarki merujuk pada sistem sosial, politik, dan budaya, di mana laki-laki memegang posisi dominan dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Struktur patriarki yang ada dalam masyarakat memberikan kekuasaan dan kendali kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peran keagamaan yang dianggap memiliki otoritas dan kekuasaan. Oh, jadi larangan ini terkait erat dengan pemahaman yang patriarkal di masyarakat ya Bagi? Iya Sarde. Selain itu, ada juga alasan terkait dengan aspek ritual dan kebersihan. Beberapa praktik keagamaan Hindu memiliki kepercayaan bahwa perempuan yang sedang menstruasi dianggap tidak suci atau memiliki energi yang tidak tepat untuk melibatkan diri dalam ritual keagamaan tertentu. Pandangan ini telah menjadi bagian dari tradisi dan dapat membatasi partisipasi perempuan dalam peran keagamaan yang melibatkan ritual-ritual tertentu. Oh, jadi mengenai perempuan yang sedang mengalami menstruasi juga menjadi alasan makanya tidak diizinkan ya Bagi? Iya, Sarde. Selain itu, keterbatasan akses dan kesempatan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhinya. Perempuan mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses ke pendidikan keagamaan, pelatihan, dan kesempatan yang diperlukan untuk menjadi pinandita. Struktur sosial dan kasta yang masih kaku dalam masyarakat dapat membatasi kesempatan perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam peran keagamaan yang penting. Oh, begitu ya Bagi. Jadi, apakah aturan seperti ini ada tertulis di dalam Weda atau menegaskan tentang hal tersebut? Tentu aja ada, Sarde.
ada beberapa referensi di dalam sastra Weda yang sering dikutip untuk mendukung larangan tersebut, seperti Rigveda dan Manu Smriti. Iya, saya pernah mendengar tentang Rigveda dan Manu Smriti. Apa yang dijelaskan di dalamnya, Bagi? Di dalam Rigveda, terdapat teks yang sering dikutip sebagai dasar untuk melarang perempuan menjadi pinandita. Teks tersebut disebut sebagai Yajurveda Taittiriya Samhita pada skanda 6 adhyaya 5 sloka 10 yang menyatakan perempuan yang lahir adalah kesayangan rajanya. Ia adalah pasangan suaminya, dan perempuan yang rendah di dalam kelahiran, ia melahirkan seorang sudra. Di dalam sloka ini sering ditafsirkan sebagai bukti bahwa perempuan tidak dapat memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan atau menjadi pendeta. Kemudian, dalam Manu Smriti atau juga dikenal sebagai Manawa Dharma Sastra adalah salah satu teks hukum Hindu yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tatanan sosial, kasta, dan peran gender. Manu Smriti secara tegas menyatakan bahwa perempuan tidak diizinkan menjadi pendeta. Misalnya, dalam Adhyaya 2, Sloka 27, Manu Smriti menyatakan, perempuan tidak pantas memiliki kemerdekaan dalam hal keagamaan dan harus selalu bergantung pada pria. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi teks-teks suci dan teks hukum Hindu bisa bervariasi dan konteksnya juga perlu diperhatikan. Pandangan dan praktik agama Hindu telah berkembang seiring waktu, dan ada upaya untuk mereformasi tradisi dan memperluas peran perempuan dalam praktik keagamaan. Banyak kelompok dan organisasi Hindu saat ini berupaya untuk mengadvokasi kesetaraan gender dan memberikan dukungan kepada perempuan untuk memegang peran keagamaan yang penting. Sloka ini sering ditafsirkan sebagai bukti bahwa perempuan tidak dapat memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan atau menjadi pinandita. Oh, begitu ya, Bagi. Apakah ada referensi di luar dari Rigveda dan Manu Smriti yang menjelaskan tentang hal ini? Tentu aja ada, Sarde. Selain Rigveda dan Manu Smriti, ada beberapa sumber lain dalam sastra Weda yang juga dikutip. Beberapa di antaranya termasuk Yajurveda, Atharvaveda, Brahmana, dan Aranyaka. Yajurveda adalah salah satu dari 4 Weda utama. Tidak secara langsung melarang perempuan menjadi pinandita. Namun, beberapa ahli meyakini bahwa teks ini menggambarkan peran pendeta sebagai laki-laki dalam berbagai konteks. Selanjutnya, dalam Atharvaveda, meskipun tidak ada pernyataan langsung yang melarang perempuan menjadi pinandita, beberapa mantra berhubungan dengan status dan peran perempuan dalam masyarakat. Oh, jadi Atharvaveda lebih berfokus pada peran perempuan dalam konteks sosial dan kehidupan sehari-hari ya? Iya, benar kamu, Sarde. Beberapa literatur di dalam Brahmana dan Aranyaka menjelaskan peran perempuan dalam konteks upacara keagamaan sebagai pendukung. Hah? Sebagai pendukung? Pendukung yang bagaimana, Bagi? Dukungan yang diberikan oleh perempuan dapat bervariasi tergantung pada jenis ritual dan konteksnya. Dalam beberapa acara, perempuan dapat berperan sebagai penyanyi, penari, atau membantu dalam tugas-tugas praktis selama upacara keagamaan. Mereka dapat membantu dalam persiapan persembahan, membantu menjaga ketertiban, atau mendukung pelaksanaan ritual dengan berpartisipasi dalam nyanyian dan mantra. Oh, jadi perempuan dapat memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi bukan sebagai pendeta utama ya, Bagi? Iya, Sarde. Kamu mengerti dengan baik. Dalam beberapa tradisi Hindu Tamil di India,
peran pendeta utama secara tradisional diisi oleh laki-laki. Namun, perempuan tetap memiliki peran penting sebagai pendukung dalam menjalankan ritual keagamaan. Oh, begitu. Dengan begini, saya jadi paham. Lalu bagi, apakah ada dalam literasi Tamil atau sastra Tamil yang menjelaskan tentang aturan wanita tidak bisa menjadi pinandita? Ada Sarde. Dalam literatur Tamil klasik, terutama dalam kumpulan sastra epik dan puisi kuno, seperti Sanggam Literatur, perempuan tidak secara khusus dilarang menjadi pinandita. Namun, peran perempuan dalam konteks keagamaan dalam literatur Tamil klasik cenderung dianggap sebagai pengikut atau pengagum dewa-dewi, dan peran pendeta secara dominan dipegang oleh laki-laki. Dalam literatur Tamil klasik, perempuan sering digambarkan sebagai penyanyi dan penari yang menyampaikan pujian dan doa kepada dewa-dewi. Mereka juga terlibat dalam praktik pemujaan dan pengabdian keagamaan. Namun, dalam konteks ini, perempuan biasanya tidak memegang peran pendeta formal. Literatur Tamil klasik menunjukkan kecintaan perempuan terhadap aspek spiritual dan keagamaan, seperti menyanyikan pujian, menari, dan berpartisipasi dalam praktik pemujaan sebagai bentuk ekspresi keagamaan. Dalam literatur Tamil klasik, terutama dalam kumpulan sastra epik seperti Sila Patikaram dan Mani Magalai, perempuan tidak secara eksplisit dilarang menjadi pinandita. Namun, peran perempuan dalam konteks keagamaan dalam literatur ini cenderung digambarkan sebagai pengikut atau pengagum dewa-dewi, bukan sebagai pinandita. Contohnya, seperti dalam Sila Patikaram, perempuan secara luas digambarkan sebagai pengagum dan pemuja dewa-dewi. Pahlawan wanita utama, Kanegi, terkenal karena kesetiaan dan kebaktiannya kepada dewa-dewi Hindu. Tetapi, dia tidak dijelaskan sebagai seorang pinandita. Oh, begitu ya Bagi. Jadi, apakah pernah ada pinandita wanita pada masa lalu Bagi? Tentu aja ada Sarde. Dalam literatur Hindu, terutama dalam epik seperti Ramayana, ada contoh-contoh di mana wanita melakukan ritual dan persembahan sebagai pinandita untuk diri mereka sendiri. Hah? Betulkah Bagi? Ya betul lah Sarde. Dalam Ramayana, ada bagian di mana Kausalya, ibu Rama, melakukan upacara pengorbanan dengan mengenakan pakaian serat sutra putih dan membaca himne Weda. Dia mempersembahkan persembahan di api suci dengan penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Jadi, wanita juga bisa menjadi pinandita dalam tradisi Hindu ya Bagi? Iya Sarde. Dalam beberapa konteks dan literatur Hindu, wanita diperlihatkan sebagai pinandita yang melakukan upacara dan persembahan. Di Bali misalnya, pendeta wanita ditemukan secara umum. Selain itu, dalam literatur Tantra juga disebutkan tentang keberadaan guru dan pinandita wanita. Perlu dicatat juga bahwa jika seorang wanita ingin menjadi pinandita wanita, harus memenuhi beberapa syarat dan aturan-aturan untuk menjadi pinandita. Seperti salah satunya adalah dengan pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup untuk menjadi seorang pinandita, dan seorang wanita harus berhenti menghadapi menstruasi atau haid yang biasanya dialami oleh gadis pada usia muda. Oh, saya tidak mengetahui hal ini sebelumnya Bagi. Terima kasih Bagi atas semua penjelasannya. Aman itu Sarde, kerja bagus. Sepertinya tempat ini bagus Sarde. Ya udah kita nongkrong di sini aja. Pinggir aja dulu Sarde. Oke Sarde. Agama Hindu memiliki sejarah yang kaya dan variasi praktik di berbagai wilayah.
Penting untuk diingat bahwa peran wanita dalam konteks keagamaan dapat beragam dan dalam beberapa kasus, wanita dapat memegang peran penting sebagai pinandita. Jika para penonton di rumah memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Saya senang bisa menjelaskan kepada Anda untuk memperluas pemahaman tentang agama Hindu. Baik, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh diajukan di komentar YouTube ataupun WhatsApp Sembagi Aruta Larats. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Serta jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel Sembagi Aruta Larats agar terus semangat dalam menyebarkan ajaran Dharma. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari Sembagi Aruta Larats. Oke, sekian video kali ini. Semoga kasih Sang Yang Widiwasa selalu menyertai kita semua.